Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi guys. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dipermudah urusannya, diberikan kelancaran dalam rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, untuk di video kali ini aku bakalan membahas untuk cara mengisi formulir SPTJM atau formulir surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, formulir ini itu dipergunakan untuk mengisi jika kalian mau membuat akte kelahiran yang sudah bagi orang dewasa gitu guys. Bisa untuk orang lansia, orang yang sudah pokoknya usianya di atas 20 tahun ke atas. Kenapa kok memakai SPTJM ini? SPTJM ini kan ada dua sebenarnya untuk di dalam membuat akte kelahiran. Yang pertama itu SPTJM kelahiran itu adalah sebagai pengganti surat keterangan lahir yang dari bidan ataupun dari rumah sakit bersalin. Kan kalau orang tersebut sudah dewasa, otomatis surat lahirnya sudah tidak ada guys biasanya. Nah, itu digantikan dengan yang namanya SPTJM. Kemudian SPTJM yang kedua adalah SPTJM pasangan suami istri. Ini dipergunakan karena pada zaman dahulu kebanyakan orang tua yang sudah menikah itu tidak memiliki dokumen resmi berupa buku nikah atau akte nikah gitu guys. Jadi digantikan dengan yang namanya SPTJM pasangan suami istri. Tapi ini hanya berlaku untuk membuat akte kelahiran yang orangnya sudah dewasa guys. Jadi kalau masih bayi atau anak-anak itu harus atau wajib memakai buku nikah atau surat nikah. Dan surat lahir tentunya itu juga wajib ya guys. Oke guys, langsung saja untuk caranya seperti apa mengisi SPTJM. Simak terus video aku sampai habis ya. Oke guys, jadi untuk SPTJM ini atau surat pertanggungjawaban mutlak untuk data kelahiran sebagai pengganti surat lahir yang sudah nggak ada itu formatnya seperti ini, dan ini bisa kalian dapatkan di kantor Dukcapil setempat ya guys, atau nanti bisa aku kasih linknya biar kalian bisa download gitu. Jadi untuk yang pertama di sini, untuk yang mengisi saya yang bertanda tangan di bawah ini diisi nama dari seseorang yang dibuatkan akte tersebut, atau bisa juga diisi dengan orang tua yang menyatakan dari anak yang mau dibuatkan akte. Untuk namanya sudah jelas, NIK-nya juga sudah jelas, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat ini diisi semua ya guys. Terus untuk selanjutnya yang di bawahnya untuk yang menyatakan bahwa ini diisi nama anak yang dibuatkan akte, nama anak atau nama seseorang yang membuat akte tersebut. Untuk nama di sini sudah jelas, NIK sudah jelas, tempat tanggal lahir jelas, anak ke ini urutan anak keberapa dari berapa bersaudara gitu guys. Untuk alamat juga sudah jelas. Kemudian yang di bawahnya adalah anak kandung dari, ini ditulis nama ibu kandung, nama ibu kandung dari seseorang yang dibuatkan akte tersebut. Yang lahir dengan penolong kelahiran, ini ditulis namanya dulu, yang menolong kelahiran itu cukup dituliskan namanya saja guys, jadi tidak perlu ditulis NIK. Kalau pekerjaannya bidan berarti ya ditulis bidan dan alamatnya. Kalau misalkan ada yang bertanya itu untuk penolong kelahirannya dukun, nah dukunnya itu sudah meninggal, maka tetap harus dicantumkan dengan diberikan nama almarhum dari dukun tersebut gitu guys.
Terus di sini untuk seperti biasa langsung saja kalian tulis tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatannya, kemudian dikasih materai 10.000, dikasih tanda tangan mengenai materai, dan saksi-saksinya ini tanda tangan di sini guys. Oke, jadi itu ya sekilas untuk membuat atau mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran. Semoga bermanfaat.